Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan atas kita ya karena keutamaan dan rahmat dari Allah, yang mudah-mudahan ya kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberikan rahmat, diberikan nikmat, diberikan banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Yang diberi nikmat banyak, tapi yang bersyukur atas nikmat itu sedikit. Artinya orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat adalah hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Di malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Raqaiz fi Tarbiyatil Abna, atau pilar-pilar pendidikan anak. Bagaimana kita membentuk generasi yang soleh dan solehah, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takwa kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Sudah kita sebutkan poin yang pertama yang sangat penting di dalam melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah adalah ikhtiyaru zaujah as-salihah, mencari istri yang solehah. Artinya kita membutuhkan pendamping hidup yang baik. Kalau dia seorang laki-laki ingin punya anak yang baik, harus mencari istri yang solehah. Kalau dia seorang wanita, yang mencari pendamping hidupnya yang akan menjadi imam di dalam keluarganya adalah lelaki yang soleh. Dalam hal ini petunjuk dari Nabi SAW sudah jelas. Petunjuk untuk para lelaki, kata Nabi, tunkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal ya. Limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, kemudian wali jamaliha, karena kecantikannya, dan terakhir wali diniha. Dinikahi itu karena din, karena agamanya. Kata Nabi SAW, dari 4 hal yang menarik yang membuat seseorang ingin menikahi wanita itu, fadfar bidatid din, pilihlah wanita yang baik agamanya, taribat yadak, niscaya engkau akan beruntung. Jadi cari wanita yang salihah, yang memiliki agama yang baik. Untuk para wanita ya, dan juga para wali, ayah, paman,
abang dari wanita yang mereka juga memiliki hak perwalian, ya, tentunya juga ikut di dalam menimbang siapa lelaki yang akan dipilih untuk anaknya, untuk adiknya, untuk keponakannya tersebut. Nabi SAW sudah menjelaskan, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu falyankihuh illa taf'alu takun fitnatun fid dunya wa fasadun kabir. Ketika datang kepadamu seorang lelaki yang baik agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Jadi kalau yang melamar, yang datang untuk meminang itu memiliki dua karakter ini, baik agamanya, baik akhlaknya, sopan santunnya juga bagus, maka kata Nabi, nikahkanlah. Karena tidak ada sejarahnya wanita kemudian jadi mati kelaparan karena lelakinya miskin selama lelaki tersebut baik agama dan akhlaknya. Tapi banyak wanita yang hidup menderita dengan lelaki yang kaya karena buruk agama sang suami. Maka kata Nabi, nikahkan. Modal baik agama, baik akhlak itu menjadi modal utama. Kalau baik agama, baik akhlaknya sudah pasti bertanggung jawab, sudah pasti tidak akan menyakiti sang istri, sudah pasti akan bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Jadi ini yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam memilih pasangan hidup. Kemudian yang kedua, ad-du'a. Yang paling penting juga di dalam pendidikan anak adalah memperbanyak doa. Jadi minta kepada Allah. Yang memberikan kita anak, memberikan kita rizki, mensolehkan atau memburukkan akhlak seseorang juga adalah Allah. Ya. Bahkan kita pun untuk diri kita sendiri, kita memohon kepada Allah agar keimanan ini tetap, agar kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan Islam. Ya. Ini sudah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi banyak berdoa, itu isi doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku, tetapkanlah diriku di atas agamamu. Ini Nabi berdoa sedemikian. Nabi yang lain juga, Nabi Yusuf alaihi salam berdoa memohon kepada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku ya Allah dalam keadaan muslim, dan pertemukanlah aku di akhirat dengan orang-orang yang soleh. Untuk diri sendiri saja kita memohon, berdoa kepada Allah. Nah demikian juga ketika kita menginginkan anak yang soleh, anak yang solehah, Allah yang bisa mensolehkan mereka, Allah yang bisa menjadikan mereka pribadi-pribadi yang baik atau tidak. Maka kita sebagai muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah, memohon dengan betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah agar diberikan anak-anak yang baik. Bahkan walaupun kita soleh, walaupun istri kita solehah, baik di dalam agama, tetap ya, agama anak ya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna quluba bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa syaa. Sesungguhnya hati-hati manusia itu ada di antara jemari Ar-Rahman, dan Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikan siapa yang dikehendakinya. Ya. Maka kita memohon generasi anak-anak yang hatinya dihadapkan oleh Allah kepada kebaikan, kepada kebenaran. Dan doa ini sudah kita panjatkan bahkan sebelum kita memiliki anak. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria berdoa. Mereka berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku anak yang termasuk anak-anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa juga, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa menjaga sholat.
berdoa memohon kepada Allah agar anak-anak keturunannya diberikan hidayah untuk menjaga sholat. Nabi Zakaria juga berdoa kepada Allah. Awalnya Zakaria belum punya anak, sudah tua dengan istrinya belum dikaruniai anak. Melihat kesolehahan Maryam, kebaikan Maryam putra Imran, dan Maryam ini keponakannya Nabi Zakaria, maka Zakaria menginginkan anak. Senang lihat keponakannya yang solehah, yang bagus, yang baik. Maka Nabi Zakaria pun berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu Nabi Zakaria berdoa memohon kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Rabbku, berikan kepadaku keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a. Karena engkau adalah yang maha mendengar doa hamba-hamba. Ya. Jadi para nabi saja berdoa, maka kita pun berdoa. Ibadur Rahman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran di akhir-akhir surat Al-Furqan. Wa ibadur Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman itu, mereka tenang berjalan di muka bumi, disifati oleh Allah dengan sifat-sifat dan pujian, sifat-sifat yang baik untuk mereka. Di antaranya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami istri, ya, pasangan-pasangan hidup kami yang baik, ya. Min azwajina wa dzurriyyatina, dan juga anak-anak kami yang baik, yang menjadi qurrata a'yun, enak dipandang mata, menyejukkan hati kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah doa-doa di dalam Al-Quran yang isinya permohonan kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kepada kita anak-anak yang soleh, yang solehah. Di dalam hadis dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, salasu da'awat, ada 3 doa, ya, mustajabat. Ketiga doa ini mustajab. Ketiga doa ini dikabulkan oleh Allah. Bahkan Nabi mengatakan la syakka fihin, tidak ada keraguan bahwasannya ketiga doa ini akan Allah ijabah, akan Allah kabulkan. Siapa saja? Yang pertama, da'watul walid, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua untuk kebaikan anak, bahkan untuk keburukan juga, ya. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doanya musafir, orang yang sedang safar. Yang ketiga, wa da'watul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. Nah, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita di sini bahwasannya doa orang tua adalah doa yang tidak akan ditolak, doa yang akan mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur dengan hal ini, kita perbanyak doa kebaikan. Sekaligus ini juga merupakan tanbih, peringatan bagi kita, bagi orang tua. Hati-hati jangan sampai terucap, jangan sampai terlontar dari lisan kita doa keburukan untuk anak kita. Mungkin kita akan mengatakan, ya nggak mungkin saya sebagai orang tua minta kepada Allah, mohon kepada Allah keburukan untuk anak. Ya, gimana juga kami sayang sama anak kami. Ya. Namun kalau lihat penjelasan para ulama, bahwasannya yang dimaksud, ya, doa keburukan untuk anak bukan berarti orang tua yang sakit hati, terzalimi, kemudian berwudu, kemudian duduk berzikir, memohon kepada Allah, mengangkat kedua tangan, ya Allah, laknat anak saya, ya Allah, jangan berkahi umur anak saya. Bukan seperti itu. Termasuk doa keburukan yang harus dihindari oleh orang tua adalah mereka bisa menahan amarah, ya.
Jangan sampai terlontar kata-kata buruk ketika dia marah, sehingga terucap kata-kata tersebut adalah keburukan untuk anak. Nabi SAW ingatkan ini, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk diri kalian, wala tad'u ala auladikum. Jangan pula mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan mendoakan keburukan untuk harta kalian. Kenapa la tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Karena khawatir, bisa saja ketika kalian berdoa berkata buruk, kata Nabi SAW, pada saat itu adalah saat ijabah, waktu di mana Allah kabulkan doa, waktu di mana Allah berikan orang-orang yang meminta, fayastajibu lakum. Ketika kita berdoa keburukan tersebut Allah kabulkan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al insanu ajula. Ya, dan manusia itu terkadang berdoa keburukan. Sebagaimana mereka juga berdoa kebaikan, dan manusia itu ajula, sifatnya suka terburu-buru. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa hadza min jahlil insan wa ajalatihi. Di antara keburukan manusia dan ketergesa-gesaannya, haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarr indal ghadab. Terkadang mereka tanpa pikir panjang berdoa keburukan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk hartanya, berdoa keburukan saat dia marah. Berdoa keburukan. Spion mobilnya nyerempet aja pas mundur, doa. Mungkin dia bukan sengaja berdoa, tapi kesal. Mobil nggak berguna. Atau doa keburukan untuk dirinya sendiri. Melaknat dirinya. Menyalahkan matanya misalnya. Atau aduh otak udang gimana, udah belajar ngapal berkali-kali, ya udah latihan masih juga salah seperti ini. Ini bagian dari doa. Wa yubadiru bidzalika du'a kama yubadiru du'a fil khair. Dia bersegera di dalam berdoa tanpa berpikir panjang. Ya. Dan itu seperti dia memohon kepada Allah kebaikan. Ya. Makanya apa yang disebutkan para ahli juga, kenapa anak-anak yang baik itu makin baik dan anak-anak yang dianggap buruk lalu orang tuanya pun tidak paham cara bersikap, justru anak-anak semakin buruk. Karena apa? Karena ucapan yang disampaikan oleh orang tuanya ini jadi doa. Ketika lihat anaknya baik, jadi puji, Masya Allah, anak yang baik, anak soleh kamu ya nak. Itu diucapkan makin baik anak. Ketika lihat anak yang waktu itu mungkin buruk perilakunya, bisa jadi karena memang usianya masih kecil atau mendapati keburukan dari temannya, orang tuanya ya, salah di dalam berucap. Memang kamu ini anak yang susah diatur, ya. Nggak berguna hidup kamu. Apa yang terjadi? Ketika itu diucapkan oleh orang tua, ya, bisa saja saat itu adalah saat di mana Allah kabulkan doa. Nanti yang rugi orang tua sendiri. Anaknya nggak bisa diatur, dia ucapkan seperti itu, padahal anaknya masih TK misalnya, belum balik, belum mumayyiz. Ucapan ya tersebut tertanam atau Allah kabulkan. Sampai SD bikin masalah terus, sampai SMP bikin masalah, SMA, bahkan udah berumah tangga. Banyak anak yang kadang nyusahin orang tuanya. Maka hati-hati orang tua mendoakan anak tatkala kesal, tatkala marah sekalipun. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan bagaimana kisah Juraij. Ya.
seorang ahli ibadah, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, sebenarnya anak yang baik. Cuma dia kurang berilmu. Kan awalnya dulunya pedagang, ya. Kemudian bertobat, meninggalkan dunianya, kemudian mengasingkan diri untuk beribadah. Sebuah tempat di dataran tinggi, ya. Mengasingkan diri, dia di tempat beribadah tersendiri, ya. Apa yang jadi masalah? Sang ibu rindu kepadanya, maka ibu datang jauh-jauh naik ke atas, manggil Juraij. Ya Juraij, dipanggil oleh ibunya, wahai Juraij. Ibu sudah datang. Saat itu apa yang sedang dilakukan Juraij? Beribadah, sholat, ya, sholat sunnah, sampai dikatakan oleh Nabi SAW, ketika dia sedang dipanggil ibu, dia dengar. Dan ibunya tahu anaknya ada di dalam. Ibunya panggil, wahai Juraij. Juraij mengatakan, ya Rabb, ummi am sholati. Wahai Rabbku, apakah aku harus penuhi panggilan ibuku atau aku selesaikan dulu sholatku? Ternyata, ya, dia abid, ahli ibadah. Abid belum tentu alim, ahli ibadah belum tentu orang berilmu. Makanya kalau kita nanya agama bukan sama ahli ibadah. Cuma kadang kan kita awam itu nggak bisa bedain. Dikiranya yang soleh, rajin sholat sunnah, rajin ke masjid, pasti alim, nanya. Ya, terkadang ya jawaban tidak tepat. Ya. Lihat orang yang sudah membunuh 99 jiwa, mau tobat, nanyanya sama abid, sama orang ahli ibadah. Ya. Dia nanya sama orang. Apa yang ditanya? An a'lami ahlil ard. Mana orang yang paling alim? Cuma yang ditanya masyarakat awam, mereka pun nggak tahu. Mereka nunjukin, oh di sana ada seorang yang alim, padahal bukan alim, abid, ahli ibadah. Ketika mendengar ya curhatan dia sudah membunuh 99 orang, ahli ibadah ini kaget. Ya. Dia betul-betul taat kepada Allah, takut kepada Allah, khusyuk ibadahnya. Takut melakukan dosa walaupun kecil. Mendengar ada orang yang membunuh sampai 99 orang, kaget, terperanjat dan mengatakan, dosamu sudah sangat besar, udah terlalu banyak, gimana Allah akan mengampuni dosamu? Satu jiwa yang kau bunuh, dosanya udah sangat besar, ini 99. Maka apa akhirnya? Dia merugikan dirinya sendiri dan merugikan orang lain. Ya. Jawaban merugikan dirinya sendiri, dia dibunuh karena hal itu. Merugikan orang lain, dia menghalangi orang untuk bertobat. Ya. Beda jawaban ketika dia tanya kepada orang alim. Ya. Wahai syekh, wahai imam, saya sudah bunuh sampai 100 orang. Tapi saya ingin bertobat. Apakah Allah masih akan mengampuni dosa saya? Beda jawaban orang alim. Ma yahulu bainaka wa baina taubah. Kalau engkau memang mau bertobat, siapa yang akan menghalangi tobatmu? Sebesar apapun dosamu. Bahkan Allah yang sudah menyebutkan, lau balagot dunubuka ananas sama, andaikan dosa-dosamu itu memenuhi langit dan bumi, sampai ke bumi. Kemudian beristighfar dan bertobat memohon ampunan Allah, ghafartu laka wala ubali, kata Allah. Aku akan ampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Asal benar tobatnya. Begini jawaban orang yang alim. Yang abid salah jawab, dia mati, orang terhalang dari tobat. Nah Juraij abid, bukan alim. Ibunya nanya, ibunya manggil. Dia bingung, ya Rabb, ummi am sholati. Wahai Rabbku, gimana saya lagi sholat? Apakah saya penuhi panggilan ibu, ataukah saya batalkan sholat? Ataukah saya lanjutkan sholat, tidak membatalkannya? Akhirnya dia milih sholat, ya, milih sholat. Ibunya nunggu sholatnya lama, orang ini abid, ya, nggak kayak kita, ya. Lama sholatnya, ibunya pulang. Hari kedua datang, pergi lagi kali yang kedua.
Karena begini, kalau ibu itu, kalau udah kangen sama anaknya, apalagi anak laki-lakinya, ya mau datang capek-capek, berat-berat juga begitu. Ya, makanya kalau kita punya ibu sebagai laki-laki, jangan repotkan ibu kita yang sering datang. Ya. Karena ibu itu ya kepada anak lelaki itu ya tetap ya nganggapnya anak. Mau kita jadi bos, kita jadi rektor, ya. Jadi menteri pun kita ya anaknya. Kerinduan ibu kepada anak itu enggak, kalau ibu sudah sangat rindu ya kadang sampai nangis pengen ketemu anak. Maka kita sebagai anak yang harus paham, sering-sering ya, datangi, ziarahi, kunjungi ibu kita. Nah ini ibunya yang datang kepada Juraij. Ya Juraij, dia panggil lagi Juraij. Juraij sama, isi hari-harinya itu ibadah, lagi sholat sunnah lagi. Juraij juga bingung, ini udah kali yang kedua ibu saya datang ya Allah. Apakah saya penuhi panggilan ibu saya ataukah saya lanjutkan sholat? Ya. Milih lagi sholat. Ya. Akhirnya ibunya turun lagi. Sang ibu masih rindu, tetap ingin ketemu anaknya. Datang lagi kali yang ketiga, manggil anaknya seperti biasa, anaknya lagi ibadah, lagi sholat sunnah juga. Ya. Karena Juraij abid tidak bisa membedakan, ya, tidak bisa memilih mana yang prioritas, mana yang lebih utama, masih milih sholat. Padahal sholatnya sholat sunnah, ya. Ibunya datang manggil dia, harusnya dia penuhi panggilan ibunya, karena menjawab seruan ibu wajib. Kecuali dia lagi sholat wajib. Ini sholat sunnah, ibunya datang, harusnya batalkan sholat sunnahnya, ya. Temui ibunya. Di kali yang ketiga Juraij masih milih sholat, sampai akhirnya sang ibu berucap, ya Allah, jangan matikan Juraij qabla ayyandura wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum dia melihat wajah pelacur. Allah kabulkan. Ya, Allah kabulkan. Ya. Ada pelacur yang ingin menguji Juraij karena dia merasa wanita paling cantik, ya. Mendengar ada seorang yang abid, yang rajin ibadah, yang dikatakan oleh orang-orang dia memang luar biasa ibadahnya dan seterusnya. Maka si wanita yang ngerasa paling cantik ini, si pelacur itu bilang, ya, dia begitu karena belum ketemu aku. Kalau ku goda pasti juga akan tergoda. Ternyata dia berusaha menggodanya, tidak berhasil. Sudah kadung malu, akhirnya dia berzina dengan seorang pengembala kambing. Akhirnya hamil, dan ketika hamil dia mengaku itu anaknya Juraij. Ketika anaknya lahir, dia mengaku bahwasannya yang ia lahirkan adalah buah dari perzinaan Juraij. Orang-orang kesal datang ke tempat Juraij, dihancurkan tempat ibadahnya, diseret Juraij, dipukuli tanpa tahu apa-apa. Ya. Dinampakkan kepada Juraij, ini wanita pezina, dia berzina denganmu, ya. Sekarang sudah melahirkan dan engkau pura-pura tidak tahu apa-apa, engkau, ya, ingin melepaskan beban itu. Maka kata Juraij, ya, bawa bayi, ya, wanita tersebut, ya, biarkan aku sholat, kemudian bawa bayi wanita tersebut, kemudian ditekan, dan bayi yang masih kecil tersebut, yang masih bayi, menyebutkan siapa ayah yang sebenarnya. Untung, ya, Juraijnya alim, Juraijnya abid, rajin ibadah wali Allah, sehingga Allah berikan pertolongan kepadanya. Tapi di sini yang ingin kita ambil pelajaran, walaupun dia baik, dia abid, ya, dia taat kepada Allah, tapi doa ibu tetap Allah kabulkan. Ibunya mendoakan keburukan, la tumithu
qabla ayyandura wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan matikan si Jurais sebelum dia melihat wajah pelacur. Allah kabulkan walaupun dengan cara seperti itu. Ya. Artinya doa ibu ini hati-hati, walaupun lagi kesal doakan yang baik. Mending anaknya kayak Jurais, Allah tolong gitu. Allah tolong, Allah bantu ya. Karena ketaatannya kepada Allah. Kalau ibu mendoakan keburukan untuk anaknya, belum tentu anaknya sebaik Jurais. Belum tentu datang pertolongan Allah di saat sulit seperti itu. Bagaimana kalau Allah kabulkan? Nyesal. Al-Imam Az-Zamakhsyari, terlepas dari beliau ada beberapa penyimpangan di dalam masalah akidah, lebih ke Mu'tazilah, tapi beliau diakui keilmuannya. Diakui keilmuannya. Kedua kakinya itu patah. Ketika ditanyakan, kenapa wahai imam kedua kakimu patah? Az-Zamakhsyari menjawab, dulu waktu kecil saya punya mainan, yaitu burung kecil. Saya ikat pakai benang. Diikat pakai benang. Udah diikat, burung itu terbang. Ya terbang agak menjauh. Sama Az-Zamakhsyari waktu itu ditarik. Ditarik, ya paksa. Sampai kedua kaki burung itu patah. Melihat hal tersebut, ibunya refleks bilang, saking marahin anaknya, karena memang apa yang dilakukan oleh Az-Zamakhsyari memang salah gitu. Ibunya tapi bilang, kamu ini kejam seperti itu sama hewan. Nanti kalau Allah patahkan juga kakimu, baru tahu rasa. Maka di dalam pengembaraan menuntut ilmu, bertahun-tahun setelah ibunya bicara seperti itu, dia terjatuh dari tunggangannya dan patah kedua kakinya. Ini doa ibu. Doa dari ibu. Oleh karena itu, ya orang tua, ya hati-hati. Kalau kita sekarang kedudukannya sebagai anak masih punya ibu, ya hati-hati nih, ingat. Dari 3 doa yang dikatakan oleh Nabi mustajab, tidak ada keraguan di dalam mustajabannya, kata Nabi, pertama dakwatul walid, doa orang tua. Yang kedua dakwatul musafir, doa musafir. Yang ketiga dakwatul madlum, doa orang yang terzalimi. Ya. Kalau kita berbuat zalim, maka posisi ibu kita terzalimi dan dia orang tua kita. Maka 2 hal ada pada ibu kita. Bagaimana kalau dia kalau sang ibu memohon kepada Allah keburukan untuk kita? Pertama, kedudukannya sebagai ibu, kedua kedudukannya sebagai orang yang madlum. Maka hati-hati. Jadi anak jangan sampai menzalimi orang tua. Orang lain saja kalau kita zalimi, dia dalam posisi madlum, terzalimi, doanya Allah kabulkan. Bagaimana kalau yang dizalimi adalah orang tua sendiri? Makbul doanya. Az-Zamakhsyari sampai seperti itu. Juraij disebutkan juga seperti itu. Dan Nabi SAW ketika ada orang yang melaknat untanya, ada sahabat waktu itu melakukan safar bersama Nabi SAW, maka dia berkata kepada untanya, la'anakallah, atau sa'al anakallah, Allah akan melaknatmu wahai unta. Allah alam, mungkin agak lambat jalan dibandingkan yang lain, jadi kesel sama untanya. Dia katakan Allah akan melaknatmu wahai unta. Terdengar ucapan tersebut oleh Nabi SAW. Manilla'in ba'irahu, manilla'in ba'irah, siapa yang melaknat untanya? Maka orang tersebut mengatakan, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Maka apa kata Rasul SAW? Inzil anhu, turun kau sekarang dari untamu, fala
Fala tashabna bimal'un, jangan bersama kami, atau jangan bawa unta yang sudah dilaknat bersama kami. Artinya ucapan seperti itu adalah ucapan yang buruk. Terkadang ya kita kesel dengan kendaraan kita mogok, kesel. Bukannya makin baik, akan makin rewel nanti. Lihat Nabi langsung suruh turun ente dari unta. Kamu sudah laknat unta itu, bagaimana kalau Allah kabulkan, Allah laknat unta tersebut, nyawamu yang bisa hilang. Kalau Rasul melarang manusia untuk melaknat untanya sendiri, ya apalagi kalau orang tua melaknat, mengucapkan kata-kata buruk untuk anaknya lalu dikabulkan. Tentu yang rugi adalah orang tuanya sendiri. Ada seorang anak, ketika dia kecil, dia pecahkan barang jenis pot atau yang semisal dari keramik yang mahal. Dia jatuh pecahin, apa kata ibunya? Karena ngerasa barang itu mahal, kata ibunya, pecahkan potku, Allah pecahkan nanti kepalamu, kayak gitu. Refleks saja, anaknya makin besar tumbuh, ibunya pun nggak memikirkan apa kata-katanya itu, tumbuh menjadi anak yang baik, soleh, jadi arsitek, sukses. Ketika dia ngecek bangunan yang sedang dibangunnya, qadarullah dia terjatuh dari lantai yang tinggi dan pecah kepalanya. Ketika dibawa jasad ini ke ibunya, maka ingatlah sang ibu apa yang dikatakannya bertahun-tahun yang dulu. Siapa yang menyesal? Orang tuanya, ibunya sendiri. Maka kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan apa yang telah disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Apa yang sudah terjadi banyak doa-doa orang tua yang dengan doa itu ternyata Allah kabulkan dan kehidupan sang anak sengsara sampai tuanya. Sengsara sampai tuanya. Oleh karena itu hati-hati. Bahkan ketika marah pun tetap kita kendalikan lisan kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selain kisah-kisah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelajaran dari kisah para ulama, dan juga kisah-kisah yang sebenarnya mungkin itu ada di sekitar kita, ini menjadi penjelasan bagi kita para orang tua untuk lebih bersabar di dalam mendidik anak. Bahkan walaupun kondisi kita sedang marah, sedang emosi, maka hendaknya ucapkan kata-kata yang baik untuk anak-anak kita. Bisa dilihat bagaimana orang-orang Arab kalau marah itu ucapan mereka tetap doa. Allah yahdi. Kalau lihat kita salah, Allah yahdi. Artinya semoga Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepadamu. Dan ini yang dikatakan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama Yaman. Padahal di sekeliling beliau itu adalah orang-orang yang berpemahaman Syiah. Kalau dulu Syiah Yaman itu Syiah Zaidiyah, Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah. Adapun sekarang sudah Isna Asariyah, penganut 12 imam, semenjak Syiah di sana menjalin hubungan yang akrab dengan Iran.
Apa yang dikatakan oleh Syekh Mukbil, ya, beliau mengingat, ya, ingat jasa ayahnya. Apa kata beliau? Kalau ayahnya itu marah, maka yang dikatakan kepadanya, ya, idza ghadabahu waliduhu faqal Allahu yahdi. Sang ayah kalau marah tetap isinya doa, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, kata beliau, ya, berkat doa ayah ini, ya, bisa jadi itulah yang menyebabkan ia tidak sesat sebagaimana kebanyakan orang-orang di daerahnya, orang-orang yang berpemahaman Rafidhah. Kisah yang masyhur juga apa yang disebutkan tentang masa kecil, ya, Syekh Abdurrahman As-Sudais hafizahullahu taala, Imam Masjidil Haram, sebutkan bahwasanya ketika ia kecil dulu, ayahnya mengundang koleganya, mengundang sahabat-sahabatnya untuk makan di rumahnya. Maka ibunya sibuk untuk menghidangkan makanan, menyiapkannya sebelum tamu-tamu datang. Ya, namun Sudais kecil dari luar rumah bawa, ya, pasir ditabur-taburkan di rumahnya mengenai makanan tersebut. Ya, ibu, ya, kesal, marah. Dah capek-capek nyiapin buat tamu, tamu belum makan, malah dikotori. Tapi apa yang dikatakan oleh ibunya? Kata Syekh Sudais, ibunya mengatakan, idhab ja'alakallah imaman lil haramain. Dalam keadaan marah, ibunya kata, pergi sana engkau, ya, semoga Allah jadikan engkau imamul haramain, ya, imam dua tanah haram, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan beliau menjadi imam di Masjidil Haram, jadi tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Ini adalah contoh bagaimana, ya, orang-orang tua yang soleh mengerti betul bagaimana menyikapi anak, bagaimana ucapan-ucapan mereka tetap terkontrol dan terkendali sehingga tidak mengucapkan kata-kata yang buruk untuk anak-anak mereka. Jadi ini hati-hati, ini bagian dari yang kedua dari poin pilar-pilar pendidikan anak adalah mendoakan kebaikan untuk anak, ya, yaitu jangan sebaliknya kita mendoakan keburukan dan mendoakan keburukan dari yang kita lihat dari penjelasan para ulama, bahkan dari kisah Juraiz, dari hadis Nabi SAW, kita ketahui mendoakan keburukan untuk anak itu bukan sengaja orang tua duduk menghadap kiblat, mengangkat tangannya kepada Allah, tetapi juga ucapan mereka termasuk ketika marah. Ya. Jadi dibiasakan ucapan marah kita isinya adalah kebaikan, ya, doa kebaikan. Lihat anak belum bisa diatur, ya masih kecil, kita doakan, ya, udah besar kau jadi hafizul Quran, ya, nanti kau jadi alim, jadi ulama, ya. Ini doa yang baik, ya. Jadi dibiasakan sebagaimana, ya, ibunda orang-orang soleh mendoakan kebaikan kepada anaknya, untuk anaknya walaupun, ya, mereka dalam kondisi marah. Kemudian yang ketiga yang juga penting di dalam pendidikan anak, dan ini juga kewajiban orang tua, adalah ikhtiyarul asma at-tayyibah, memilihkan nama-nama yang baik untuk anak. Ikhtiyarul asma at-tayyibah. Jadi kalau kita ngasih nama untuk anak kita, anak yang baik, ya, agar anak kita baik, kasih nama juga yang baik. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, minal umur allati tu'inu fi tarbiyatil abna at-tarbiyah as-salihah ay yakhtarul walidani li auladihima al-asma al-hasanah at-tayyibah. Termasuk di antara perkara yang bisa membantu orang tua di dalam tarbiyah, di dalam mendidik anak, ya, adalah memilihkan untuk anak-anak mereka al-asma al-hasanah at-tayyibah, nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik, allati turabbituhum bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, nama yang di dalam nama itu terkandung
keterkaitan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan namanya langsung teringat, ya. Ketika menyebutkan nama itu agar ia taat. Ya, seperti memberikan nama anak itu Abdullah. Nah, ketika disebut Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, ya. Muhammad, ketika menyebut, ya, nama Muhammad, maka kita ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Isinya juga doa yang terpuji. Ya. Saleh misalnya. Ketika disebut namanya, ya Saleh, wahai Saleh, maka nama ini mengandung makna bahwasanya dia adalah orang yang diinginkan menjadi anak yang soleh oleh kedua orang tuanya. Wa nahwi hadhil asma al-hasanah allati tudzakiruhu birtibatihi bis shalah wal ibadah wa bima yuhmadu alaih. Atau nama-nama yang selain yang kita sebutkan tadi, yang intinya nama tersebut adalah nama yang baik yang mengingatkan anak tersebut akan kebaikan, mengingatkannya untuk ibadah, mengingatkan bahwasannya namanya mengandung pujian dan kebaikan. Fayakunu fi dzalika ta'sirun alaihi ghaliban. Nah, ghalib umumnya nama yang baik juga akan memberikan taksir, pengaruh kepada anak yang diberi nama. Bahkan kata Syekh, wa kama qil likulli rajulin min ismihi nasib. Orang Arab ada pepatah, seseorang itu ada bagian dari namanya. Maksudnya kalau namanya mengandung kebaikan, insya Allah, ya, ada pengaruh dari nama itu, akan menjadi anak yang baik. Ya. Kalau namanya buruk, ya khawatir namanya ini juga memberikan nasib, ya, memberikan pengaruh, dia akan menjadi anak yang buruk. Ya. Wa sahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Di antara nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Jadi Abdullah, Abdurrahman, ketika dipanggil Abdullah, wahai hamba Allah, wahai hamba Ar-Rahman, ini ada keterikatan penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal munasib ayyubayyinal walidu liwaladihi makna ismahu, makna ismihi. Dan termasuk hal yang baik adalah orang tua itu menjelaskan kepada sang anak makna nama anak itu. Orang tuanya memberi dia nama apa? Ya. Abdul Razak, hamba yang pemberi rizki. Ya, mudah-mudahan dia taat kepada Allah yang memberi rizki. Mudah-mudahan dia diberikan oleh Allah rizki yang baik. Ya. Namanya siapa? Saleh. Ya, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh. Namanya siapa? Ya. Darmawan. Ya, orang tua ingin dia menjadi anak yang baik hati, dermawan, dijelaskan maknanya. Ya. Jadi gimana anak saya namanya dari bahasa Jawa? Ya, jelaskan artinya apa. Gitu. Kamu itu dikasih nama Waluyo itu karena ya, bapak dan ibu kamu ingin kamu seperti ini, dijelaskan. Ya. Ini adalah perkara yang baik. Orang tua menjelaskan kepada sang anak makna dari nama-nama mereka, ya, supaya anak itu paham, ya, kenapa orang tua memberi mereka nama tersebut. Masalan inka nasmuhu Abdullah taqulu lahu anta Abdullah. Misal seorang anak diberi nama oleh orang tuanya Abdullah, kata saya Abdul Razak, katakan kepadanya engkau itu hambanya Allah. Alladzi khalaqaka wa aujadaka, yang menciptakanmu, ya, wa an'ama 'alaika bihadhihi ni'am al-katsirah, yang memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka kami ingin engkau betul-betul menjadi hambanya Allah. Kami ingin engkau menjadi hamba-hamba yang
antakuna syakiran wa muti'an lahu. Hamba yang bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah, betul-betul menjadi hamba Allah sebagaimana nama yang terkandung di dalam namamu, atau kalimat-kalimat, ucapan-ucapan lain yang mengingatkan kepada anak maksud, ya, cita-cita orang tua memberi ia nama tersebut. Nabi SAW menyebutkan, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma' abaikum fa ahsinu asma'akum. Setiap kalian itu dipanggil di hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian dan nama ayah-ayah kalian, ya. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaikilah nama-nama kalian. Disebut kalau memang namanya buruk, mengandung keburukan, ya diganti. Diganti, enggak masalah walaupun harus keluar uang misalnya ke capil. Kalau memang namanya keburukan atau namanya kesyirikan, Abdul Ka'bah misalnya, jadi diganti karena namanya kesyirikan. Atau kalau sudah tua, ya ribet ganti-ganti gitu, ya udah panggilannya jangan nama yang buruk itu, panggil dengan panggilan yang lain. Ada bapak-bapak pengajian waktu itu, habis pengajian nanya, Ustaz, nama saya Nasrani. Tapi bapak muslim? Ya muslim Ustaz, cuma nama saya Nasrani, asli itu namanya. Ya udah Pak, kalau ribet, udah tua ini, tak tahu gimana orang tuanya ini. Nasrani memang namanya. Kalau ribet ya ngerubah akte ini itu, karena udah tua, ijazah udah dari SD sampai kuliah udah Nasrani, buku nikah Nasrani, KTP Nasrani, ya. Mau kita ganti namanya jadi mu'alaf juga repot, yang dirubah banyak. Kita kan sudah Pak. Bapak kalau kenalan dengan orang itu bilang aja lah namanya Roni, gitu. Nasnya dibuang, gitu. Kalaupun tidak diganti di akte, di dokumen-dokumen, ya udah dalam sehari-hari ya panggil aja Pak Roni. Nah, Nasrani ini jelas namanya apa? Ya, beragama Nasrani. Ya. Allahu a'lam kenapa orang tuanya memberi nama seperti itu. Saya yakin ini karena ketidaktahuan. Enggak ada orang tua yang muslim ingin anaknya jadi ya penganut Kristen Nasrani. Mungkin nggak tahu atau malah dia pikir bagus karena di dalam Al-Qur'an disebutkan walan tardo'an kal yahud walan nasrani. Masya Allah, di dalam Al-Qur'an namanya Nasrani, kayaknya enak didengar deh. Anaknya dikasih nama Nasrani, jadi anaknya dikasih nama Nasrani kan repot. Udah kalau memang udah tua, udah banyak yang harus dirubah, butuh biaya, butuh waktu, paling tidak dipanggil dengan nama yang baik, bukan Nasrani, ya, panggil Roni saja, ya. Ya. Atau nama-nama yang mengandung kesyirikan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ada beberapa kaidah di dalam memberikan nama. Ya. Silahkan memberikan nama, enggak mesti bahasa Arab dengan bahasa lain. Cuma kalau kita memberi nama anak dengan nama para nabi, nama para sahabat, ya, kita jelaskan kepada mereka. Ya misalnya Umar, sosok Umar seperti ini kan enak gitu, gampang, sudah ada orangnya begini, ya. Jadi kami memberikan kamu nama Umar itu ya supaya kamu menjadi orang yang berani di dalam kebenaran, ya. Kami memberikanmu nama Ali itu supaya begini, kami memberikanmu nama Hudzaifah supaya begini, kan gampang gitu. Gampang. Nah, para ulama menyebutkan kaidah-kaidah, ada beberapa nama yang tidak boleh diberikan untuk anak-anak kita. Yang pertama, at-ta'bid li ghairillah. Nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah. Jadi nama tersebut ketika disebut mengandung kesyirikan. Peribadatan kepada selain Allah nggak boleh. Abdun Nabi,
Abdul Ka'bah. Pokoknya kalau di belakang nama Abdun, ya, Abdun itu kan artinya hamba. Berarti di belakang harus sifat, harus nama diantara nama-nama Allah. Ya, Al-Ghafur misalnya, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nggak boleh Abdun di belakangnya makhluk, Nabi makhluk, Abdun Nabi, ya, syirik. Ya. Apalagi Abdul Uzza, ya jelas. Ya. Sesembahan orang kafir Uzza. Ya, maka sahabat Nabi yang namanya Abdul Uzza dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi harus nama Allah di belakang nama yang mengandung penghambaan. Abdul Jabbar. Ya. Kemudian yang kedua, yang juga haram tidak dibolehkan adalah ismun min asma'illah. Memberi nama anak dengan nama-nama yang khusus milik Allah. Khalik misalnya. Khalik artinya pencipta. Ya. Khalik pencipta. Maka haram nama anak Khalik. Boleh di depannya pakai Abdun. Jadi Abdul Khalik, hambanya sang pencipta. Enggak boleh Allah. Enggak boleh Rabb, Rabbi. Ya ini. Rabbi apa artinya apa? Tuhanku, Rabbku. Ya. Tidak boleh. Kemudian ya banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Jadi hendaknya tidak kita pakai nama-nama tersebut untuk menamai anak kita. Al-Ghafur, itu nama Allah. Ghafur artinya yang Maha Pengampun. Enggak boleh. Yang Abdul Ghafur. Ya. Dulu ada yang rame itu. Nama orang namanya Tuhan, yang tukang kayu dari Banyuwangi. Ya enggak boleh. Ya. Ya. Tuhan namanya. Enggak boleh. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang selanjutnya asmaul kufar al khassah bihim. Nama-nama orang kafir, ya, yang khusus mereka dikenal dengan nama-nama tersebut. Ya, Samuel, Yohanes, Paulus. Ya. Maka ini nama orang-orang kafir yang khusus sudah dikenal. Ini Yohanes itu siapa? Ya. Paulus, ya. Samuel. Ya. Maka ini nama-nama yang khusus punya orang kafir. Maka tidak boleh kita menamai anak dengan nama tersebut. Apalagi Abu Jahal, Abu Lahab. Enggak boleh ini. Ya. Tidak boleh. Nama-nama yang khusus milik orang kafir. Walaupun Arab ya Abu Jahal ya jelas. Musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab. Kemudian yang juga dilarang adalah bi asma'il asnam wat tawagid. Nama-nama berhala atau togut. Ya. Nama-nama berhala. Wisnu, Brahma. Ini nama berhala. Ya, apalagi Uzza jelas. Ya. Wisnu, Brahma atau dewa-dewa orang kafir. Jangan namai anak Sun Gokong. Apalagi Cupat Kai. Ini nama-nama orang kafir. Allah alam. Sri itu kan dewinya orang kafir, Dewi Sri ini itu. Jangan kita beri nama anak perempuan dengan itulah. Paling tidak syubhat itu. Ya. Krishna. Ya. Itu bukan nama-nama orang muslim. Nama-nama togut. Ya. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apalagi muslim, nama anaknya siapa? Fir'aun. Ya. Haram. Ya. Ya. Haram.
Demikian juga asma'us syayatin, nama-nama setan. Nama anaknya Ifrit, ya nggak boleh. Haram. Demikian juga al-asma al-madmumah, nama yang madmum, yang tercela. Ya, maka dilihat arti nama itu. Nama anaknya siapa yang baru lahir? Asiyah. Ya. Pakai ain, sod, Asiyah, artinya wanita yang tukang maksiat. Gitu. Kalau Asiyah, ya Asiyah. Asiyah. Ini artinya tukang maksiat. Gitu. Ya, nama-nama yang buruk ya nggak boleh. Munafikun, jelas nggak boleh. Walaupun disebutkan nama salah satu surat di dalam Al-Quran. Ya, karena munafik ya jelas semua membenci sifat tersebut. Ya. Nama yang mengandung keburukan, kehinaan. Ya. Bahkan tinggalkan juga lah yang nama akan dianggap buruk ya. Jamal itu, kalau Jamal sebenarnya nggak masalah. Kalau Jamal, kalau sekarang Jamal biasa dipanjangkan Jamal, artinya kalau panjang bagus, artinya yang indah. Pakai A lah dua. Kalau pas nulis Arab jadi dipanjangkan Jamal. Karena kalau cuma Jamalun apa? Unta. Ya. Kayak Jamal gitu. Demikian juga adalah selain yang di atas yang memang diharamkan, sebagian ulama memakruhkan tukrahu bi asma'i suwaril Quran. Dimakruhkan memberikan nama anak dengan nama-nama surat di dalam Al-Quran. Selain nama Muhammad. Muhammad itu karena kita ingin menamakan anak dengan nama Nabi, bukan karena itu nama surat Al-Quran. Nama Nabi, boleh, nama-nama Nabi boleh. Muhammad, Ismail, ya, Ishak, Musa, Yunus, ya. Walaupun ada di dalam Al-Quran, tapi kita memberikan anak bukan karena itu nama Quran, nama surat di dalam Al-Quran. Kalau nama surat di dalam Al-Quran ya tidak boleh. Berarti makruh kata para ulama. Apalagi kalau namanya ya buruk. Al-Kafirun kan buruk, jelek. Atau Al-Baqarah, Siti Al-Baqarah. Ini Siti sapi. Ya. Jadi jangan. Atau Al-An'am, berarti hewan ternak ini. Ya. Jadi dimakruhkan oleh para ulama nama-nama surah di dalam Al-Quran. Termasuk juga yang ada khilaf di antara para ulama itu asmaul malaikah, nama-nama malaikat. Ya. Kalau nama nabi ya dibolehkan nama para nabi, tapi malaikat di sana ada khilaf di antara para ulama. Jibril, Mikail, ya. Israfil nama anaknya. Malam tahun baru niup trompet ya. Ya. Siapa namanya? Munkar, jangan. Baiknya jangan. Masih banyak nama nabi, nama orang-orang soleh, nama yang isinya kebaikan. Termasuk juga yang hendaknya dihindari al-asma allati tadammanat tazkiyah, nama yang di dalamnya terkandung tazkiyah, penyucian diri. Ya berlebihan. Syamsuddin, bukan karena ada Samsuddin Jadab ya. Ya. Tapi memang nama ini dibenci oleh para ulama, artinya matahari agama. Syamsuddin, Nuruddin, cahaya agama. Ini terlalu tinggi bentuk tazkiyah, mensucikan diri sendiri ya. Maka Nabi SAW menyebutkan akhna ya, akhnaul asma yaumal qiyamah indallah rajulun tasamma malakul amlak. Nama yang paling hina di hadapan Allah nanti di hari kiamat
adalah seseorang yang namanya malakul amlak, raja di raja. Ya, nggak boleh. Kalau di Jawa ada mangku bumi, di sini mangku langit. Nggak boleh berlebihan nama itu. Nuruddin, Samsuddin, ya, Nasiruddin. Nah, para ulama itu menggelari, ya, para ulama-ulama yang jasanya banyak, ya, nggak digelari dengan gelar-gelar tersebut, tapi mereka tidak punya nama itu. Bahkan sebagian mereka juga benci dengan gelar tersebut, seperti Al-Imam Nawawi, ya, disebut dengan Muhyiddin An-Nawawi. Ya, beliau tidak rela dengan itu. Bahkan beliau mengatakan, aku akan menuntut orang-orang yang menamaiku dengan Muhyiddin, saking tawadunya. Tapi ulama-ulama lain menyebutkan, ya, menggelari beliau dengan Muhyiddin karena banyaknya jasa-jasa Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi tersebut. Ya. Tapi kalau kita anak baru lahir dikasih nama Muhyiddin, artinya yang menghidupkan agama. Samsuddin, matahari agama. Nuruddin, cahaya agama. Ini termasuk nama yang, ya, paling tidak ya dimakruhkan untuk diberikan kepada anak kita. Dulu ketika kami di Libya ada dosen itu cerita, salah seorang mahasiswi, namanya kalau di bahasa kita kayaknya enak-enak aja, ya, Zurni Laila. Zurni Laila, bagus. Tapi kalau ditanya, ya, sama dosennya gimana? Mas Muki, siapa namamu? Zurni Laila. Parah itu. Apa artinya? Zur dari kata ziarah, fi'il amr. Ziarah itu kunjungi, mengunjungi, ya. Zurni Laila, kunjungi aku di malam hari. Ente dikira baru ditanya nama langsung Zurni Laila. Kan lucu, walaupun kedengarannya bagus. Mas Muki, ya, ya ukhti, ya, siapa namamu? Zurni Laila. Baru ditanya nama sudah nyuruh berkunjung. Jadi hati-hati, pastikan kita itu tahu, ya, makna atau arti dari nama yang kita berikan kepada anak kita, itu pastikan tahu. Jangan asal enak didengar, ya. Jangan asal enak didengar. Orang ngasih nama anaknya Hamid, Rahman, Malik, ya. Terus Sirot, ya. Jadi pas manggil biar gampang orang tuanya, nggak manggil satu-satu, ya, nggak manggil Hamid, Rahman, Malik, langsung saja Al-Fatihah, datang semuanya. Ya. Ya. Hamid, alhamdulillah, Malik Yaumiddin, ya. Ya. Jadi perhatikan ketika kita memberikan nama-nama untuk anak, ya. Ya. Jangan sampai mengandung kesyirikan, ya. Jangan sampai, ya, nama Allah yang kita pakai untuk nama-nama anak kita. Baik, kita cukupkan dulu sampai poin yang ketiga di malam hari ini, yaitu biasakan memberi nama anak dengan nama-nama yang baik. Kalau kita ragu apa arti nama tersebut, ya tanya kepada yang paham, ya. Tanya kepada yang paham, ya. Misalnya baca buku, ada nama-nama anak, ya biasanya sudah ada terjemah sih, ada pengertian. Kalau nggak tahu, ya gimana, apa arti nama ini, ya ditanya, sehingga tidak perlu merubah-rubah nama tersebut ketika, apalagi di zaman kita kan sudah ada dokumen kartu keluarga, akte kelahiran. Ketika itu sudah tertulis, akan harus menghabiskan atau meluangkan waktu untuk merubahnya, waktu, tenaga, kadang biaya, ya. Karena itu, ya, hati-hati di dalam memberi nama anak. Baik, kita cukupkan. Saya kira sudah
jelas ya apa yang menjadi pembahasan kita di malam hari ini, sehingga kita langsung tutup saja majelis kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.